Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maria, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL 1 di SMA Negeri 3 Marangkayu. Berikut kegiatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, absen dulu ya. Iya, Bu. Aliza, hadir, Bu. Jessica, hadir, Bu. Hadir, Bu. Jela Amanda, hadir, Bu. Bisa Rizky, Hadir, Bu. Rio Febriata. Hadir, Bu. Oke, makasih hadir semuanya. Pertama kita yaitu kemarin kita bahas adalah tentang menghindari akhlak yang lemah. Ulangi yaitu kita menghindari marah atau dengan singkat adalah bodoh dan membiasakan kontrol diri dan berani membela kebenaran. Sebelum materi ini kita sampaikan, kita lihat tujuannya dulu. Apa sih tujuan yang pertama? Yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sikap marah atau bodoh, membiasakan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Agar kita melihat sekarang, kita melihat gambar infografis. Ada gambar satu, ada gambar apa namanya? Sifat marah. Boleh tidak kita bersifat marah? Ya. Siapa yang bisa menjawab gambar satu? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Ada gambar apa nah? Yang pertama itu ada sifat marah. Ya. Itu seorang anak yang sedang dimarahi ayahnya karena melakukan kesalahan. Ya, betul atau tidak anak-anak? Betul. Siapa yang suka marah? Banyak. Orang tua itu kadang suka marah kenapa? Gara-gara anaknya melakukan kesalahan. Nah, kita akan melihat video ya. Perhatikan video di bawah ini. Anaknya perhatikan ada gambar video yaitu tentang memakan amarah. Cuma apa tugas kita hari ini? Tugas kita cuma kamu nggak akan kuat dengan saja serius. Ada sekalian sudah melihat video penanganan marah. Jadi di gambar video ada yang bisa menjelaskan atau memahami, silakan. Ya, oke, silakan. Pada video ini menggambarkan ada seseorang yang tidak bisa menahan amarahnya ketika dia sedang berjalan tidak sengaja menabrak temannya. Ya, betul atau tidak anak? Jadi kalau ketika kita tidak sengaja menabrak, terus memang kalian pasti marah. Kita tidak boleh marah. Terus apa anak-anak? Meminta maaf. Oke, jadi itulah ya anak-anak sekalian, ketika ada teman yang seperti itu, tidak boleh, kita harus dan mengontrol diri kita ya, jangan sampai marah itu ke emosi. Ya, baiklah. Untuk itu kita akan melanjutkan yaitu materi untuk asesmen yang silakan untuk kalian isi ya. Ya, bagikan sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu akan sampaikan. Silakan diisi, itu ada tidak dengan tidaknya. Bagikan ke temannya dulu. Bagaimana tadi dari asesmen diagnosis yang dilihat? Pertama yaitu apa istilah bodoh? Siapa yang tahu? Ya. Ya, betul. Jadi istilah bodoh adalah sekarang yang istilah mudah ada nafas. Siapa yang laki-laki? Silakan. Ya. Itu artinya kontrol diri. Ya, mujahadah nafas istilahnya adalah kontrol diri. Akan dulu. Ya. Nanti Ibu lanjut adalah pada pertanyaan tematik. Ya, untuk sebelum Ibu materi pertanyaan tematik, bagaimana
sampai di mana kalian itu memahami sebelum ibu terangkan ya, yaitu tentang menghindari sifat marah, kontrol diri dan membiasakan dari berani membela kebenaran. Ibu lanjutkan lagi ya. Oke, waktunya habis untuk pertanyaan tematik. Coba kita akan lihat apakah sudah banyak yang mengerti atau tidak. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang pengertian menghindari sifat marah? Siapa yang tahu? Ya, oke. Sifat marah adalah sifat seseorang yang mudah emosi karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Betul, karena sifat orang yang mudah emosi. Boleh atau tidak? Boleh. Sekarang siapa yang bisa kedua soal kedua? Bagaimana cara menghindari sifat marah? Siapa yang bisa? Adia. Ya, oke, silakan. Jadi cara menghindari sifat marah yang pertama kita bisa membaca ta'awudz, kedua diam dan menjaga ucapan serta berwudu, dan ketiga memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita menghindari sifat marah harus membaca ta'awudz. Bagaimana punya ta'awudz? Jadi sekarang yang ketiga, apa manfaat menghindari sifat marah? Ada yang bisa? Manfaat yang kita dapat dari menghindari sifat marah adalah satu, menghindari kebencian dan permusuhan, kedua membawa kebahagiaan, ketiga mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, keempat dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan berpikir jernih. Betul. Jadi manfaatnya adalah menghindari kebencian dan permusuhan. Jadi alhamdulillah berarti kalian tadi malam sudah belajar tentang membaca buku tentang menghindari sifat marah, membiasakan autopilot berani membela kebenaran. Oke, kalau gitu ibu ambil ya, ibu ambil soalnya kembali. Kita akan ke materi selanjutnya dulu. Silakan kumpulkan. Ya. Perhatikan di depan. Yaitu kita pertama adalah menghindari sifat marah atau ghadab. Dalil tentang melarang sifat marah yaitu pada hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadida bi qafi wa qalain tadilati memberikan maksud intel ghadab. Rawahu Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago bunga. Di situ ada gambar sebab seseorang marah atau ghadab. Yang pertama apa anak? Nah, alhamdulillah depresi mungkin akhirnya kita menimbulkan marah. Yang kedua apa? Kita mempunyai rasa cemas berlebihan. Terus yang ketiga apa? Yang keempat adalah berkenalan. Di saat ini kita terganggu, makanya kita berusaha tidak bisa berpikir dengan kuasa. Yang kelima apa? Itu ada dua. Terus yang terakhir rasa sedih. Kalau orang sedih biasanya apalagi ada di bawah akhirnya menimbulkan emosi. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran. Ya. Dalilnya yaitu pada Quran surat Taubah surat ketiga ayat 133 sampai 134. Sebelum ini kita tahu apa sih kontrol diri. Di dalam Islam, kontrol diri disebut tidak ada anak sekali anak sudah tahu ternyata. Karena apa? Karena sudah membaca buku ya kan? Pengertiannya
diri, dan kelompok yang ketiga adalah membela kebenaran. Ibu kasih silakan untuk kelompok. Cepatnya ya. Silakan ya yang membuka diri. Kelompok ketiga itu berani membela kebenaran. Oke, ibu kasih waktu 25 menit. Silakan bahas yang masing-masing. Waktunya habis, jadi silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk mempersembahkan. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Bagaimana tadi jalan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sikap marah atau godok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Marani. Saya Gusti, saya Jenny Agana. Saya sekarang Arif Putri, saya Enda Bintuna Kerjani, saya Nisa Gani, saya Dilega oleh Nesa. Saya Sabda Wirani. Pertama akan dibacakan oleh Vicky Agustin. Pengertian marah atau godok. Sifat marah adalah suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Sekian presentasi dari kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menghindari sikap permusuhan pada orang lain? Jadi pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh saudari Dendi. Silakan. 1. Yang sering terjadi adalah perselisihan pendapat. 2. Mengejek teman, bercanda, berlebihan. 3. Mengadu domba. Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Presentasi kita akan kita tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami tentang kontrol diri. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari saya, Dela Almanda, saya Putri Pupitasari, saya Resti Yuni. Saya Diva Rizky. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, hati, pikiran, jiwa, dan raganya dari pengaruh negatif agar tidak menghasilkan perilaku yang merugikan. Kontrol diri disebut mujahadah an-nafs. Aspek-aspek kontrol diri: 1. Kontrol perilaku, 2. Kontrol kognitif, 3. Kontrol dalam mengambil keputusan. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Cara kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu membiasakan berzikir kepada Allah setelah sholat dengan mengucap kalimat thayyibah seperti tahlil, tasbih, takbir, dan juga istighfar. Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih. Oke. Sekian materi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu karena tadi dari kelompok 1 sudah maju, 2 dan 3 maju, Ibu akan kembali ke semula. Silakan ke tempat yang semula untuk Ibu melihat bagaimana untuk gerak kerja. Kasih nama ya, biar tidak. Baik, Bu. Ya, oke, waktunya habis. Ibu ambil. Silakan kumpul. Habis waktunya.
Dari hasil lembar kerja kalian, ternyata dari 25 anak masih ada 5 anak yang belum nilai bagus, tetapi tidak apa-apa, tapi sudah memahami semuanya, hampir ya 90% sudah bisa memahami tentang sifat marah, membiasakan diri, dan berani membela kebenaran. Dari awal sampai akhir kita mengambil kesimpulan ya. Sebelum Ibu mengambil kesimpulan, silakan dari Ibu dari tayangan pertama, adakah yang bisa menyimpulkan materi tadi? Silakan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan hari ini, sikap marah atau godok adalah salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh seluruh manusia, dan tidak ada satupun manusia yang terbebas dari sikap tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memperingati para manusia untuk tidak bersikap marah dan menjauhi sikap itu. Mampu mengontrol diri dan membela kebenaran merupakan salah satu sikap yang paling baik untuk menghindari sikap marah dan sikap-sikap tercela lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat menyukai sikap mengontrol diri dan juga membela kebenaran. Terima kasih. Sekian kesimpulan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya poin-poinnya saja. Jadi kita tidak boleh apa? Satu, kedua, memperbaiki diri. Yang ketiga, berani membela kebenaran. Apabila kita kesalahan harus dimaafkan. Ya, oke, dari situ karena waktunya sudah habis, waktunya kita mengucapkan hamdalah. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Silakan Bapak untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk orang yang percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Semoga pada hari ini, materi ini kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal alamin.